Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa murah cuma 1 jutaan aja untuk 20 orang, 4 kamar tidur, udaranya dingin banget, dan dekat sama kebun teh, serta wisata Gunung Mas. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Safira yang berlokasi di daerah Tugu Utara, Cisarua, Bogor. FYI, Villa Safira ini lokasinya tuh deket banget sama kebun teh loh, yaitu bisa jalan kaki cuma 5 menit aja. Dan kalau mau ke wisata Gunung Mas juga dekat, yaitu cuma 1,6 km aja atau sekitar 10 menit berkendara. Jadi kalau kalian mau staycation sambil jalan-jalan ke wisata alam yang ada di puncak, cocok banget deh nginep di villa ini. Untuk menuju ke Villa Safira, kita bisa pakai Google Maps. Jadi kalau kita ketik Villa Safira, keluarnya kan bakal banyak ya. Nah, kita pilihnya itu yang Villa Safira by menuju puncak ini, gengs, biar nggak salah alamat. Rute jalannya adalah kita akan lewat Jalan Raya Puncak, melewati Jalan Raya Taman Safari, terus masih ke atas lagi ke arah Hotel The Grand Hill. Dan kita masih lurus aja ya, ikutin jalan raya utama ini. By the way, kalau kita ikutin Google Maps, nanti pasti akan diarahin lewat jalan yang ke arah Ellingson Sunset Hill yang belok kiri ini. Tapi kalau lewat sini akan ada tanjakan yang agak ekstrim dan jalannya juga kecil ya, gengs. Nah, untuk akses jalan yang lebih aman, aku saranin untuk ikutin aja deh rute jalan seperti yang ada di video ini. Jadi kita masih lurus sedikit lagi ke atas ya. Dan patokannya adalah kita akan belok kiri, masuk ke jalan yang ada sekolah SMP PGRI Tugu 207 yang cat biru ini, gengs. Atau kalau mau gampangnya sih, pas pertama buka Google Maps, nanti arahin dulu aja ke SMP PGRI Tugu 207. Habis sampai sini baru deh set lagi Google Maps-nya ke Villa Safira by menuju puncak. Biar langsung dapat akses jalan yang lebih bagus ya, gengs. Nah, kalau lewat sini, nanti kita akan melewati kebun teh yang seger banget di sepanjang jalan menuju villanya, gengs. Dan kita juga bisa banget loh mampir ke kebun teh ini. Apalagi kalau pagi-pagi jalan santai ke sini tuh udaranya enak banget, gengs. Oke, lanjut. Pas ketemu sama 2 cabang jalan ini, kita ambil belok kanan ya. Dan gak jauh di depannya, siap-siap kita akan belok kiri masuk ke Gang Caringin 2. FYI, untuk akses jalan di sini makin mengecil ya, cuma muat untuk 1 mobil aja. Dan hati-hati juga, akses jalannya tuh turunan yang lumayan curam, gengs. Jadi nanti kalian pastiin aja kendaraannya dalam kondisi prima ya, terutama pada saat nanti keluar villa, karena berarti kan tanjakan ya. Jadi drivernya pun harus yang udah ahli, gengs. Atau kalau kalian gak yakin, tenang aja, nanti kita bisa minta tolong juga kok ke penjaga villanya untuk dikawal sampai menuju villa. Atau mereka juga bisa dimintain tolong untuk bawa mobil kita ke atas lagi ya. Nah, setelah turunan kedua, akhirnya kita sampai juga nih, gengs, di Villa Safira yang posisinya ada di sebelah kiri ya, dan seberang-seberangan dengan Villa Well 6. Oke deh, langsung aja yuk kita masuk ke dalam area villa. Di bagian depan ini merupakan area parkir yang bisa memuat kapasitas hingga 3 mobil. By the way, di villa ini nggak bisa pakai bus medium ya, maksimal paling high S atau elf aja, gengs. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita mulai villa tour. Villa Safira memiliki kapasitas untuk 15 sampai maksimal 20 orang dengan 4 kamar tidur, 4 kamar mandi plus water heater, private pool, karaoke, biliar, taman, alat barbecue, dan fasilitas lengkap lainnya. Di depan pintu masuk terdapat area foyer yang diisi dengan 1 buah sofa dan meja. Setelah melewati area foyer, kita langsung masuk ke living room. Ruang berkumpulnya ini luas ya, gengs, yang dilengkapi dengan sofa bed, dan di bagian tengahnya terdapat karpet besar, sehingga kita bisa duduk santai lesehan sambil ngumpul bareng keluarga atau teman-teman ya. Lalu di depannya udah ada Smart TV, input WiFi, dan tentunya karaoke set. So, kita bisa bebas karaokean sepuasnya deh.
Namun ada jam batas karaoke ya, yaitu hingga jam 12 malam. Karena kan di sekeliling area vilanya masih banyak villa-villa lainnya juga. Jadi demi menjaga kenyamanan tamu satu sama lain. Di sini juga tertera peraturan villa yang bisa kalian pause dan baca untuk lebih detailnya. Di dekat area foyer terdapat kamar tidur pertama dan langsung aja yuk kita masuk ke kamarnya. Ini merupakan master bedroom karena memiliki area kamar yang paling luas dan dilengkapi juga dengan private bathroom, gengs. Kamar ini diisi dengan satu buah double bed, bisa untuk 2 sampai 3 orang ya. Lalu di sampingnya disediakan sofa. Nah, kalau kalian mau tidur ramean di sini, kita juga bisa sewa extra bed ya, yang harganya adalah 35.000 per bed. Di area pojok terdapat lemari gantung terbuka dan tiap kamarnya udah disediain tempat sampah, gengs. Nah, untuk pintu tengah ini merupakan akses menuju ke private bathroom, di mana area kamar mandinya tuh luas banget dan udah dilengkapi juga dengan water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya. By the way, dari kamar pertama ini terdapat pintu samping, di mana ini merupakan akses ke area outdoor dan bisa langsung terhubung ke area parkir depan, gengs. Di seberang kamar pertama terdapat kamar tidur kedua. Nah, kamar ini tuh paling beda di antara kamar-kamar lainnya karena satu-satunya kamar yang diisi dengan 2 buah single bed dan satu-satunya kamar juga yang gak ada private bathroom. Karena 3 kamar lainnya tuh ada kamar mandi dalamnya ya, gengs. Oh iya, kasur bawahnya ini juga bisa ditarik, jadi bisa memuat kapasitas yang lebih banyak. Di belakang area TV masih ada 2 kamar lagi loh, yaitu kamar tidur ketiga dan kamar keempat. Nah, kita ke kamar ketiga dulu ya, yang posisinya berada di sebelah kiri. Untuk fasilitas kamarnya sih sama aja kayak di kamar pertama, yaitu disediakan 1 buah double bed, lemari gantung terbuka, dan tempat sampah. Cuma bedanya di sini tuh nggak ada sofa ya, gengs. Oke deh, sekarang kita cek kamar mandinya. Di sini juga udah dilengkapi dengan water heater, namun ini merupakan satu-satunya kamar mandi yang pakai toilet congkok. Jadi kalau kalian lebih nyaman pakai toilet congkok, bisa pilih kamar ini ya, gengs. Nah, di antara kamar ketiga dan keempat terdapat lemari kaca yang isinya merupakan pelatan sholat. Dan udah ada arah kiblat juga ya. Jadi villa ini tuh muslim friendly banget deh. Next kita move ke kamar tidur terakhir, yaitu kamar keempat. Kamar ini ukurannya sedikit lebih kecil, tapi pencahayaannya tuh maksimal banget deh. Yang diisi dengan 1 buah double bed, laci kecil, dan private bathroom. Dan seperti ini kamar mandi dalamnya, gengs, yang tentunya udah dilengkapi juga dengan water heater. Keluar dari kamar tidur keempat, sekarang kita melipir ke ruangan lainnya, yaitu area dining room dan dapur. By the way, ruang makan ini adalah salah satu spot favorit aku karena posisinya tuh bersebelahan langsung dengan private pool. Jadi view-nya seger banget ya. Terus kapasitas duduknya pun banyak, yaitu bisa untuk 6 sampai 8 orang. So, kita bisa makan bareng keluarga ya di sini. Dan enaknya lagi, pintu kacanya ini tuh bisa dibuka full sehingga udaranya jadi makin segar dan adem deh. Wah, kalau kayak gini sih anak-anak bisa langsung auto nyebur ya ke kolam berenangnya. Di depan dining room langsung terkoneksi dengan dapur. Areanya luas sehingga kita bisa masak dengan nyaman dan leluasa ya. Fasilitasnya pun lengkap banget. Terdapat kulkas besar 2 pintu. Lalu di sebelahnya juga ada alat panggang portable, namun gak termasuk gas kecilnya ya, gengs. Terus untuk alat barbecue yang pakai arang juga ada, tapi di luar. Nanti aku tunjukin deh. Selain itu, semua peralatan masak dan peralatan makan juga udah disiapin dari pihak villa ya. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Tapi kalaupun kalian mau pesan makanan online juga bisa kok, gengs. Karena lokasi villanya ini tuh gak jauh dari jalan raya.
Di dekat area dapur terdapat kamar mandi, dan ini adalah satu-satunya kamar mandi sharing yang ada di Villa Safira ini ya. Dan udah dilengkapi juga dengan water heater. Oke, lanjut kita move ke area outdoor yang dari tadi tuh bikin penasaran banget, yaitu pool area. Yang jujur bentuknya unik banget deh, gak kayak kolam berenang pada umumnya ya gengs. Tapi sebelum bahas kolam berenang, aku mau tunjukin dulu di samping kolam berenang terdapat area duduk lesehan dan udah disediain karpet juga ya. Jadi nanti karpetnya ini tinggal digelar aja kalau mau duduk di sini. Nah, sekarang baru deh kita bahas private poolnya. Kolam berenang ini tuh bentuknya unik banget karena asimetris mengikuti sisa lahan yang ada di area belakang ini. Tapi tenang aja, walaupun bentuknya unik dan ukurannya tuh nggak terlalu besar, tapi kolam berenang ini bisa digunakan oleh anak-anak hingga dewasa loh. Karena memiliki dua kedalaman, yaitu mulai dari 60 cm bisa untuk anak-anak, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 120 cm untuk dewasa. Oke gengs, tadi aku udah review semua area di dalam villa. Nah, sekarang kita keluar dulu karena ternyata masih ada area outdoor lainnya loh. Yang masuknya itu dari pintu luar samping villa ini ya. Jadi agak ngumpat nih. Tapi pas sudah masuk ke area sini, langsung terlihat ada area outdoor dan semi outdoor yang luas. Dan suasananya tuh asri banget ya. Wah, cocok deh buat nongkrong santai. Di sini terdapat fasilitas biliar yang spesies dan tentunya aman dari panas dan hujan karena ada kanopi transparan di atasnya. Wah, ini sih pasti jadi area favoritnya para bapak-bapak deh. Karena bisa main biliar sepuasnya ya sampai malam dan gak akan mengganggu aktivitas lain di dalam villa. Di area tengah terdapat space kosong yang juga luas dan bisa kita gunakan sebagai area barbecue. Karena udah disediain alat barbecue-nya juga ya gengs. Lalu di paling ujung merupakan chill space yang diisi dengan area duduk yang cocok banget buat nongkrong sambil nikmatin udara luar yang segar. Apalagi di sekelilingnya juga dihiasi dengan tanaman hijau ya. Jadi asri banget gengs. Terus dari sini juga terdapat akses tangga menuju ke kolam berenang bawah. So kalau dari bawah mau ke atas bisa lewat sini juga ya. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Safira. Untuk di area parkir, pencahayaannya tuh cakep banget ya gengs. Karena dipasang lampu gantung berwarna kuning di sekitar area outdoor yang membuat suasananya tuh jadi lebih syahdu. Oke deh, sekarang kita cek suasana malam hari dari dalam bangunan villa. Nah, dari video aja udah kelihatan pencahayaannya tuh terang banget ya gengs. Apalagi lampunya juga banyak, jadinya enak deh, bisa kita atur tingkat keterangannya. Mau full terang seperti di video ini, atau dibuat agak temaram juga bisa kok. Nanti tinggal diatur aja sesuai dengan kebutuhan. Terus ini juga aku mau spill pencahayaan dari salah satu kamarnya ya. Dan kayak gini gengs, wah syahdu banget deh, cocok buat tidur karena vibes-nya lebih temaram. Next, kita move ke ruangan lainnya, yaitu dining room dan dapur. Dimana pencahayaannya juga sama-sama terang ya, sehingga nggak ada kesan serem ataupun spooky sama sekali deh. Aman kok gengs. Terus untuk suhu udara di malam harinya tuh dingin banget loh. Kemarin itu sekitar 20 sampai 18 derajat Celcius. Tapi ini wajar sih, karena kan posisi villanya juga udah di atas banget ya, nggak jauh dari puncak pas. Wah asli, kalau kalian nginep di sini wajib bawa jaket deh, biar nggak kedinginan. Nah, yang penasaran sama suasana malam hari di pool area, sini aku tunjukin gengs. Kalau kalian mau nongkrong malam-malam di samping kolam berenang, juga bisa banget ya. Karena lampunya juga terang, jadinya tetap nyaman gengs. Cuma kalau di luar sini tuh lebih berasa dingin ya. By the way, walaupun di dalam kolam berenangnya nggak ada lampu, tapi tetap terang kok, karena dapat bias cahaya dari area sekitarnya. Lanjut, sekarang aku mau tunjukin suasana malam hari dari area outdoor dan semi outdoor yang berada di samping bangunan villa. Berbeda dengan di dalam villa yang terang banget dan menggunakan lampu warna putih, kalau di sini tuh vibes-nya lebih syahdu ya, karena menggunakan lampu warna kuning
Jadinya terlihat lebih warm atau hangat di tengah udara malam puncak yang dingin banget. Jadinya balance kan? Tapi walaupun dingin, asik banget deh gengs nongkrong rame-rame di sini bareng keluarga ataupun teman-teman. Karena suasananya tuh lebih casual ya. Oke deh gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Villa Safira. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di Villa Safira. Untuk kontak dan booking, bisa chat ke nomor ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Safira. Sebuah villa murah tapi fasilitasnya lengkap dengan udara dingin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!